Ada contoh botol nggak Seth? Nah itu nah yang alkohol kah apa tuh? Iya. Kok minum alkohol gak Seth? Jangan ada kata perpecahan, karena selamanya kita telah dipersaudarakan. Kalau di video part 1 yang sebelumnya kita sudah ngebahas tentang paku dan pecah genteng. Nah, saat ini di part 2-nya kita akan ngebahas tentang belingnya. Beling dan kendaraan, menggunakan kendaraan naik motor tapi mata tertutup. Oke, kita masuk yang pertama di beling nih. Beling, pecahan-pecahan kaca. Itu gimana sih, bisa dijelaskan dulu? Kenapa orang-orang yang mungkin berdiri di atasnya, kemudian rebahan di atasnya, bahkan sampai saya pernah lihat yang kayak ngusap ke wajah, dipakainya tayamum ya. Nggak sah itu sholatnya itu. Nggak ada tayamum pakai beling. Jangan coba-coba tayamum pakai beling, nggak sah sholatnya. Nah itu gimana penjelasannya supaya tidak ada luka, tidak ada, padahal kan kita kalau kita ini aja sedikit bisa luka gitu. Apalagi di sinetron kita lihat dia mau ngambil beling sudah berdarah. Apalagi disapu ke muka ya, Iya. pakai tayamum. Jadi kalau untuk beling itu khusus yang pertama dicari botol nih. Dari botol apapun, ada contoh botol nggak Seth? Nah itu nah yang alkohol kah apa tuh? Iya. Kok minum alkohol gak Seth? Iya. Apa nih? Iya alkohol beneran. Untuk luka. Oh luka. Nah Tapi bisa. campur apa mie sedap? Iya. Ini iklan dong. Nah, jadi ini kan contoh nih botol nih. Nah, botol itu yang diambil bagian ini dari logo ini. Nah, selogoan ini sampai ke belakang nih. Nah, jadi bagian bawah dan bagian pangkal kepalanya sini tuh dibuang. Kenapa? Karena bagian bawah sini, bagian bawah dan 2 cm ke atas itu bagian beling yang paling keras, paling pak sudutnya itu paling tajam. Dan kalau dipecahin lagi itu malah tambah lebih bahaya. Lebih bakal lebih tajam lagi, lebih keras lagi ya. Keras lagi dan sama bagian atasnya sini. Cuma begitu. Jadi 2 bagian itu kami buang dulu. Nah baru bagian tengahnya ini kami hancurin. Dihancur, dipukul pakai batu atau apapun. Setelah itu belingnya dicuci. Iya. Belingnya dicuci supaya gram yang kecil-kecil itu luntur ke bawah. Nah, karena yang lebih bahaya itu sebenarnya yang gram yang kecil-kecilnya itu. Itu yang dapat melukai, bahkan bisa nyangkut ya. Nah, itu yang bisa nyangkut dan itu yang bisa bikin luka. Sama juga kayak hidupan yang bikin jatuh itu bukan batu besar kan? Yang kecil-kecil itu, yang nggak kelihatan, yang kan suka diabaikan ya. Nah, itu yang suka bikin jatuh orang itu kan. Nah, pesan moral kan jadinya. Nah, jadi setelah dicuci, nah itu baru bisa dipakai bagian itu. Karena bagian tengahnya ini kalau sudah ditumbuk, dipecahin otomatis dari yang pertamanya melengkung itu jadi lebih datar. Iya. Nah, benar. pecahan belingnya jadi lebih Benar datar juga ya. dan itu lebih safety, lebih aman untuk dipakai atraksi. Dan loncat ataupun dipakai tayamum juga caranya ndak asal tayamum aja. Jadi perlu tayamum kan nih, ngusap-ngusap ya cuma sekedar dioles saja. Jangan terlalu ditekan ya. Jangan terlalu ditekan. Mau operasi plastik Gratis tuh berdarah-darah Nah, tapi kan. yang saya mau tanyakan, habis kaca dipecah itu berapa kali ditumbuk? Yang bagian tengahnya tadi apakah cukup sekali dipecah atau berapa kali, atau ada pecahan-pecahan yang harus diperhatikan? Oh ini masih perlu dipecah lagi, jadi dipilah-pilih lagi gitu atau gimana? Sampai permukaannya itu datar. Berarti memang harus dipilih lagi ya kan? Dipilih lagi. Dilihat, oh ini masih melengkung nih, harus kita pecah. Pecah lagi. Kalau masih melengkung pecah lagi. Kalau sudah datar baru diambil. Kenapa sampai datar? Tidak kan, mungkin ada yang melengkung sedikit.
Apakah rumus itu juga sama yang kayak kita bahas di video sebelumnya itu yang tentang paku sama yang genteng, artinya kekuatannya Ya. itu menyebar kalau rata. Sama. Oh Karena iya. nih umpama kan beling yang bengkok kan, Hah? yang melengkung, otomatis yang sisi tajamnya itu yang naik ke atas Iya. itu ada 2 nih. Iya. Kalau injak pakai kaki pasti gores. Pasti gores. Tapi kalau nya rata ya umpama kan yang melengkung dikit lah kayak gini kan. Iya. Itu kalau diinjak pakai kaki itu elastisitas kulit di kaki itu masih bisa menahan Masih gitu. bisa menahan ya. Daripada yang beneran melengkung. Makanya bagian bawah botol sama yang paling atas itu dibuang. Dibuang, tidak diinikan. Nah, mencucinya pun juga apakah ada syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu? Kalau nyuci cukup pakai air biasa aja. Air biasa, enggak mesti harus kayak mungkin air panas atau air dingin Enggak. gitu. Pokoknya air biasa dicuci. Berapa kali nyucinya? Sekali aja cukup kok. Cukup sekali. Dimasukin air kan. Iya. Nah, habis itu perpecahannya itu diambil di apa namanya di Obok-obok sama air itu ya? obok-obok di air supaya yang gram kecilnya itu luntur ke bawah. Heeh. Nah, itu aja. Berarti tidak ada diamplas gitu untuk lebih mengamankan? Enggak. Nggak ada, jadi cukup dicuci gitu ya? Ya, cukup dicuci. Makanya waktu sesi latihan masih ada yang luka. Padahal itu sudah dicuci, sudah dipastikan rata semua, Iya. tapi masih ada yang luka. Masih ada yang luka. Tuh dia nyoba loncat. Coba loncat. Karena teknik loncatnya Nah, ini beneran teknik loncat loncatnya. dia. Jadi teknik loncatnya apakah ketika meloncat itu mendaratnya kita tumpuan di ujung kaki atau ditumit atau rata atau bagaimana? Waktu loncat kan set, muing loncat. Nih beling kan ya. Ini kaki. Nah kan loncat. Nah itu posisi lutut. Iya. Lutut itu jangan kaku. Oh. Pas mendarat itu lutut harus di Kayak ngeper. ngeper Nah, ya. ngeper supaya apa ya lah mengurangi risiko luka itu tadi. Ah. Karena kalau badan udah gede kan, pemakan udah gede kayak ya. Loncat dia lututnya kaku, Dibuat kaku badan itu ya. set. Nah, otomatis itu kan beling-belingnya dengan senang hati melukai kakinya kan. Iya, karena Memang belagu. Nantangin. iya. Jadi lututnya itu harus ngeper. Ngeper dulu. Harus ngeper. Terus ngeper untuk mengurangi tekanan tadi itu ya. Mengurangi tekanan ke bawah itu. Tapi kalau untuk mendaratnya sendiri, bagian telapak kaki itu bagian mana? Apakah ujung kaki atau Bagian telapak. langsung telapaknya ya? Tapi tetap memang lutut itu harus ngeper. Nah, untuk beling berarti sebelumnya beling itu memang sudah dipersiapkan kan ya? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Nah, Bukan asal beling. bukan asal beling. Nah, yang mau saya tanyakan adalah pada saat sesi latihan nih. Ternyata ketika digunakan setelah dilakukan proses pembersihan untuk menghilangkan benda-benda yang kecilnya tadi dari pecahan beling, kemudian waktu sesi latihan masih luka nih, itu apakah dicuci kembali atau bagaimana supaya lebih aman lagi ketika dipakai waktu tampil? Yang pasti dicek lagi lukanya itu kayak gimana. Iya. Lukanya luka lebar atau luka kecil. Iya. Kalau luka kecil kan berarti dari gramnya itu tadi. Iya. Nah itu berarti cuci. Kalau lukanya luka lebar, luka tusuk, agak lebar lah. Agak lebar. Berarti masih ada beling yang melengkung. Oh, berarti lepas seleksi ya? Lepas seleksi. Tidak terseleksi. Dan untungnya sudah ada testernya gitu kan sebelum dipakai di arena. Ya, memang tester itu perlu. Iya, itu kan pada saat latihan. Nah, kalau kita kembali waktu tampil, apakah pernah ada kejadian entah itu waktu dia pakai tayamu, maksudnya di sapu ke muka dia mengalami luka atau mungkin ketika dia rebahan, loncat atau nginjak itu ada luka, ada pernah kejadian nggak? Pernah waktu kejadian luka. Berdarah atau kalau lecet-lecet kan biasa, namanya laki-laki, kebanyakan laki-laki ya? Iya banyak kena. Karena kalau perempuan kan senang juga kita kan yang nonton. Iya. Apalagi udah skandal jadinya. Ya laki-laki. Itu luka paling parah apa? Pas tampil tegores aja dikit Di bagian punggung ya. punggung, tapi itu pas sudah acara selesai.
baru terlihat atau bagaimana? Sebenarnya talentnya ini udah ngerasa ada nyeri-nyeri kayak gitu kan, jadi dia buru-buru selesai pasang baju sudah. Ya, untuk menutupi luka supaya nggak dilihat sama ini kan, karena mungkin bisa jadi berdarah dan mengalir ya. Jadi buru-buru ditutup baju, ya kan malu juga kan. Iya. Berarti dihitung gagal tuh penampilannya. Padahal ya resiko itu sudah. Resiko. Tapi nggak ada sampai yang maksudnya bisa sampai dibawa ke rumah sakit. Enggak, alhamdulillah belum. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, balik lagi saya sendiri mengingatkan buat teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada ingin melakukan atraksi seperti yang dilakukan ya di atraksi kami di PSHT ULM, itu tetap jaga prosedur keselamatan ya, karena ada syarat-syarat tertentu. Jangan kita melihat di video ataupun di penampilan itu wah luar biasa keren nih, besok saya coba di rumah, sekalinya mengalami cedera, luka, dan susah ditanggulangi ya, kayak gitu, karena kita nggak tahu lukanya dari mana, karena memang ada pelatihan tertentu ya, tapi bukan jenis penataran, mungkin ya latihan biasa. Latihan ngumpul nyantai-nyantai kayak kopdar gitu kan, iya. Tapi nggak sambil ngopi, ngecil aja. Ya begitulah. Nah, setelah tadi kita ngebahas tentang beling, bagaimana caranya dan untuk mengatasinya, trik-triknya juga seperti itu. Sekarang kita akan ini tentang atraksi. Itu dia. Iya, kalian semua sudah tahu. Jadi atraksi ini cukup agak susah. Saya sendiri agak susah menangkap nalarnya untuk mengetahui bagaimana sih caranya kita menggunakan kendaraan bermotor, motor maksudnya, kemudian ditutup matanya dan tidak nabrak. Apakah itu ada jarak-jarak tertentu? Maksudnya kalau sudah tahu nih jaraknya kira-kira berapa meter nih sampai ke penonton. Habis itu muternya kemana, arahnya kemana. Jadi benar-benar dihafalin meteran-meteran atau luas dari lapangan atau panggung atau bagaimana? Sebenarnya lebih banyak pakai logika sih, logika dan ingatan jangka pendek kalau saya bilang. Jadi sebelum mulai itu pas orang sudah ngumpul, iya. Nah, jadi tugas saya pertama itu ngukur kondisi orang, posisi orang. Iya. Jadi motor itu udah disiapin di samping. Jadi dalam bayangan tuh sudah mikir nih, kalonya jalan berarti posisinya harus ke sini, muter ke sini harus ke sini, kayak begitu kan? Iya. Nah, jadi gimana caranya supaya nggak nabrak orang? Itu pasti teriak tuh kalau di depannya ada motor kan? Iya. Nah, jadi dari suara itu kita bisa ngukur kalau orang udah mulai teriak berarti kita harus sudah belok. Nah, jadi main feeling di situ aja ya? Iya, feelingnya di situ aja. Kalau orang sudah teriak, apalagi suaranya makin kencang kan, apalagi perempuan biasanya kan? Iya. Teriakannya itu luar biasa itu. Jadi harus sudah mulai belok. Dan beloknya itu memang sudah diperkirakan, oh nanti beloknya harus ke kiri, beloknya harus ke kanan. Iya, karena gitu. karena posisi motor umpama kan letter U gini kan. Iya. Nah, posisi motor di sini. Jadi ketika naik di sini, maju ke sini, otomatis harus belok kanan kalau sudah ada dengar teriakan. Iya. Kalau di depan dengar teriakan lagi, otomatis harus belok kanan lagi. Iya. Nah, ketika bisa dilihat lagi ketika suara sound system itu makin kencang di telinga, itu berarti harus belok kanan lagi supaya. Iya, karena itu sudah menuju arah panggungnya ya. Sudah mendekati banget sama panggung. Iya. Nah, jadi waktu itu cuma perlu pakai pendengaran sih yang lebih penting. Jadi buat teman-teman memang bahaya, apalagi kalau kupingnya banyak coreknya kan. Ya, jadi memang harus dibersihkan dulu sebelum penampilan harus dibersihkan ya. Ya, pokoknya pendengaran kudu fit lah. Iya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan adalah berarti pada saat teman-teman melakukan penampilan atau teman-teman lain sebelumnya penampilan, sampai harus survei dulu tempat nih. Harus survei tempat dulu. Keliling dulu ngeliat jarak apa segala macam ya. Keliling dulu, pastikan bahwa posisi orang ini nggak bakalan maju daripada ini lagi gitu nah. Iya.
Nah, dan lagi kan ketika kawan-kawan lain masih penampilan kan kayak mecahin genteng. Nah, itu kan perempuan-perempuan pasti teriak kan. Iya. Apa beling. Nah, itu saya sudah ukur nih. Ketika posisi berdiri saya di sini berarti suara orang ini kedengaran Seperti ini, segini. segini kedengarannya. Nah, jadi dah diukur duluan. Makanya penampilan yang tutup mata itu di akhir. Bukan di awal. Kenapa seperti itu? Untuk mengukur tadi itu ya? Iya, buat ngukur. Oh, berarti rundown acaranya juga menentukan teknik atraksi urutan tadi ya? Urutannya. Heeh. Jadi ya memang harus diukur karena ya namanya nggak ngelihat kan. Iya benar. Dan kalau nabrak kan bahaya juga apalagi motor. Nah, sejauh ini selama melakukan atraksi itu apakah ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak, apakah dari penonton atau mungkin dari si praktisi ini sendiri gitu? Alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi sampai mungkin yang terakhir untuk atraksi terakhir itu 2019. apakah ada ini pengganti praktisi? Kan kebetulan sampean sendiri yang ini, Ya. yang belum ada pernah tergantikan ya, cukup legend sebenarnya ya. Ngejek nih. Nah, maksudnya memang belum ada yang menggantikan atau memang mereka tidak mau mengambil resiko atau memang takut atau bagaimana? Nggak tahu, yang jelas waktu masih sesi latihan kan semuanya latihan nih Iya. kan. Nah, saya pun juga termasuk latihan, ikut latihan juga yang bagian tutup mata itu tuh. Iya. Nah, tapi ketika nawarkan ke yang lain nggak ada yang mau. Pak, ini pada saat awal-awal Ya. pertama kali ya, untuk pertama kali. Habis itu kenapa sampean aku aja nih mau atau gimana? Atau memang kamu aja Gin atau gimana? Karena waktu Disnatalis yang keberapa itulah ketika UKM 1 LM cuma menampilkan pemecahan benda keras saja top. Iya. Nah, UKM sebelah yang sama-sama bela diri itu sudah menampilkan anak-anak nih. Iya. Anak-anak matanya ditutup juga, tapi dia bisa membaca isi tulisan yang ada di buku. Didikte sama pelatihnya kan. Iya. Ya panas juga sih kan. Ya, cukup ini kan. Iya. Gue juga bisa, aku bilang kan. Iya. Jadi ambil yang cukup, kalau itu mungkin agak kurang ekstrim, cuma memukau ya, Ya, yang membaca tulisan. cuma- Gimana caranya memukau juga tetap ekstrim gitu. Jadi Disnatalis berikutnya baru maju nih. Ya, itu mengajukan diri atau Ya, memang ditunjuk? mengajukan diri. Harus Mengajukan diri, dan memang pertama kali perkembangan penampilan di UKM itu bisa bervariasi kayak sekarang, nggak cuma mecahin genteng. Ya. Itu memang dari saya dulu, kita tampilkan ini dulu, ini. Iya. Orangnya kayak Teguh kan orang berani ambil risiko juga kan waktu itu. Iya. Kayak Krisna juga iya latihan. Iya. Nah, cuma waktu yang bagian tutup mata itu pada nggak ada yang mau. Ya gila aja kan orang. Mata kebuka aja masih sering tabrakan. Apalagi yang ketutup sama sekali ya. Yang ketutup sama sekali. Jadi ya memang karena tahun lalu kan UKM sebelah bisa yang kayak begitu kan, kenapa enggak gitu kan. Iya. Jadi harus lebih berani lah. Sebenarnya idenya itu sudah lama mau disampaikan, tapi ya karena ya seperti itu ya. ya gitu aja sudah. Untuk kendaraan tersendiri atau ya kita bahas kendaraan sendiri, adakah kendaraan-kendaraan khusus yang memang harus dipakai atau gimana? Artinya kendaraan ini selain nyaman digunakan oleh si praktisi, atau juga mungkin bisa dilihat dari kegarangan kendaraan yang dipakai. Kalau mau lebih safety itu motornya paling nggak suara knalpotnya kan yang halus lah suaranya. Ya, supaya tidak tertutupi suara yang ini tadi ya. Ya, supaya penonton tuh teriaknya jelas. Iya. Tapi kan kalau dinilai dari segi tampilan kayak kurang garang gitu kan. Iya. Nah, jadi terakhir kemarin 2019 bawa motor yang knalpotnya rada blong. Iya. Ya berani tidak berani, rada ragu juga, tapi why not gitu kan. Iya. Harus tampil beda. Karena juga sudah terbiasa ya. Ya enggak juga. Setahun sekali. Dan namanya juga kan menarik minat mahasiswa baru supaya bisa join di UKM.
ya memang harus menampilkan yang terbaik gitu. Iya. Dan lagi mahasiswa di kampus itu bayarnya mahal. Kalau cuma kuliah aja rasanya rugi sih. Kayak sayang banget gitu. Kayak saya banget karena duit kalian itu dianggarkan buat UKM juga. Iya, jadi kalau nggak ikut UKM rasanya kurang. Iya, kalau nggak ikut UKM ya Kayak rugi juga. buang-buang uang ya. Duit. Istilahnya begitu. Cuma ngasih nanti 4 tahun ke depan dapat ijazah. Yes gitu Yes, kan. investor terbesar ya. Cuma jadi investor. Jadi ya maba sih harus ikut UKM sih, apapun UKM-nya harus ikut. Yang penting ikut ya. Jangan Dasar jadi kupu-kupu. kuliah pulang. Udah belum. BO. Belajar online sekarang. Nah, berarti tidak ada atau ada trik-trik lain di luar daripada itu? Kalau untuk naik motor itu aja sih, yang penting pendengarannya sehat dan harus yakin, karena kalau di awal itu udah ada rasa ndak yakin kayak pengen mundur, yang mending mundur aja sekalian. Udah mundur karena ragu-ragu tadi ya. Karena ini bakal mencelakai orang nantinya. Kalau tutup mata, alat tutup matanya adakah spesifikasi kualifikasi lagi syarat-syarat tertentu, mungkin agak-agak bisa sedikit masuk cahaya atau bagaimana? Enggak sih, yang penting kalau tutup mata itu saya pernah nyoba pakai koin. Iya. Nah, tutupi lakban, Iya. tutupi lagi sarung kepala itu. Iya. Sarung kepala itu jangan yang tebel, karena Kenapa itu? ya nggak bisa napas lah di dalam. Oh iya. Nah, maksudnya memang longgar tapi memang tebal bagaimana? Apa ya, masih ada ruang buat udara itu masuk. Bro, apakah itu nanti mempengaruhi juga suara dari ini karena mungkin tebal kan beda sama tipis? Ya kalau mau tebal itu otomatis kan lebih kedap di dalam. Iya. Dan stamina lebih banyak terkuras. Iya. Harus fokus ngambil napas. Ya ngambil napas. Iya, nyelamatin diri sendiri itu lebih penting di dalam itu. Artinya supaya ini Iya, lebih banyak fokusnya karena Iya. kita harus bagaimana caranya kita mengendari motor dengan mata tertutup agar tidak nabrak. Dan fokusnya lagi bisa. kesannya kan, wih gila kali udah pakai koin ditutup lakban hitam, masih pakai sarung lagi kan. Padahal sarungnya itu tipis aja. Tipis aja ya. Ya, supaya kelihatan garang tapi talentnya masih tetap bisa napas gitu. Bisa napas, kemudian bisa interaksi dengan suara penonton yang bakal teriak itu ya. Oke. Berarti udah. Kalaunya untuk yang berikutnya kan habis naik motor nih, Iya. keliling itu ada membacok timun tuh atau terong, timun rasanya, timun. Iya, timun sama balon juga rasanya kalau nggak salah. Balon itu yang sebelumnya. Sebelumnya. Yang timun ini itu settingannya, yang pertama pisau, posisi pisau itu sudah direncanakan sama kawan-kawan, kasih pisaunya ke Pak Rektor. Iya. Saya ambil di Pak Rektor. Ya lihatlah videonya. Pisaunya saya ambil di Pak Rektor karena supaya kelihatan lebih keren aja kan juga kan. Iya. Ya, direktor kapan lagi bisa hadap-hadapan sama Pak Rektor kan. Iya, benar juga. Walaupun cuma sekedar ngambil pisau. Kapan lagi, dan itu sudah direncanakan, dan di awal kan udah saya bilang survei lokasi itu berarti survei lokasi posisi rektor duduknya di mana. Iya. Nah, jadi ketika saya berdiri di tengah, berarti tahu nih harus kemana kan. Motor sudah kita bahas untuk di part kedua ini, dan yang terakhir kita akan ngebahas tentang lanjutan dari motor adalah motong, timun atau balon atau sesuatu yang dipegang oleh relawan. Jadi dari Mas Said sendiri praktisi bisa jelaskan itu gimana triknya supaya tidak melukai relawan, karena relawannya random ya. Relawannya random. Nah, benar-benar random, tidak ada settingan, Nggak ada janjian. tidak ada janjian, seperti itu yang terjadi. Itu gimana supaya bisa aman? Jadi yang pasti kalau untuk relawan kan, kalau disuruh megang objek yang bakal dibacok, itu pasti dia bakal menjauhkan dari badannya sendiri. Iya. Kayak gimana pun tuh cara, yang penting dia jauhkan. Jauh. Entah, pasti pakai tangan sih. Nah, tapi tetap menyerahkan ini benda Iya, ini. tetap nih bacok yang ini, jangan yang lain kayak gitu. Iya. Kan. Nah, jadi dari perspektif yang kayak begitu itu lebih mudah buat dibacok karena talentnya tinggal pastikan jangkauan pisaunya itu lurus badannya ini
Iya. atau rada ke bawah. Iya. Karena kalau relawannya perempuan otomatis tinggi badannya itu lebih rendah lebih rendah daripada saya sendiri. Pasti kayak gini lah, nggak mungkin dia pegang timun itu diangkatnya ke atas tinggi-tinggi, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Nih bacok nih di atas nih, mau kena leher atau gimana? Atau pegang di sini kan? Nggak mungkin. Pasti dijauhkan. Dan itu memudahkan tanpa harus disuruh pegang jauh-jauh. Cukup disuruh pegang ini loh, jangan bergerak itu aja. Intinya jangan bergerak. Secara psikologi dia akan menjauhkan itu karena dengan rasa takut tadi ya. Iya. Yang penting jangan gerak, jangan pas sudah mau dibacok nggak kena. Iya kayak gitu. Cari ribut itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah yang pertama relawan. Relawannya kan random nih. Relawan random. Apakah praktisi ini melakukan survei lagi terlebih dahulu untuk kira-kira dikaitkan nih siapa nih perempuan yang bisa diambil nih, atau relawan yang bisa diambil nih siapa nih? Mengukur tinggi badan atau bagaimana? Nggak, beneran random. Jadi yang milih itu bukan saya sendiri, tapi udah titip pesan ke kemarin itu terakhir Teguh rasanya. Ya. Titip pesan Teguh, Gue pilihkan perempuan. Udah itu aja. Sembarang aja ya. Sembarang aja. Syukur-syukur kalau cantik gitu kan. Iya. Jadi sudah dipilihkan, ya ternyata dipilihkan yang cantik menurut Teguh. Iya. Karena harus memang yang cantik ya. Menurut Teguh ternyata. Menurut Teguh itu. Berarti tidak ada ukuran tinggi badan segala macam itu ya. Intinya cantik apa kurang cantik. Bukan dong untuk perempuan, karena teriakannya itu bisa jadi sinyal. Bisa jadi sinyal atau juga mungkin lebih rasa takutnya itu lebih besar daripada laki-laki ya. Ekspresinya lebih dapat sih. Lebih dapat seperti itu. Jadi cukup dapat feeling lah para penonton ini begitu. Ya. Lebih menghibur untuk penonton. Nah, kalau untuk kejadian sendiri, apakah pernah kayak terluka, terutama relawan nih, karena yang megang pisau kan praktisinya? Iya. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Semoga kedepannya ketika ada atraksi lagi tidak terjadi apa-apa ya. Tapi maksudnya yang paling parah apa reaksi dari relawannya? Apakah dia tiba-tiba ada yang pingsan? Memang tidak terluka tapi pingsan, atau mungkin dia ketakutan duduk sampai lemes? Nah itu rada shock pas sudah dibacok sih ya. Iya. Pas objeknya sudah dibacok itu rada shock. Lemes ya. Ya lemes lah. Habis itu tetap lari juga ke teman-temannya kok. Iya. Nggak nunggu buat dibacok lagi. Nah itu pembahasan atau trik cara bagaimana melakukan atraksi menggunakan pisau, juga mata tertutup ya. Mata tertutup menggunakan pisau, kemudian relawan yang random, dan benar-benar ini bukan settingan. Nah, buat teman-teman jangan coba-coba di rumah karena ini akan sangat beresiko bila tidak melewati tahap-tahap pelatihan. Dari Mas Said sendiri sebagai praktisi yang cukup berpengalaman ya. Ya. Maksudnya sebagai praktisi ada enggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke para penonton yang mungkin bakal mencoba, ini kayaknya seru nih, rebahan di atas paku? Pesannya sih untuk teman-teman jangan coba-coba sendiri, terlebih belum pernah belajar hal yang kayak gini. Ya. Nah, karena pelajaran-pelajaran yang namanya atraksi atau apapun itu kebanyakan adanya di bela diri. Iya. Kebanyakan adanya, bukan berarti di tempat lain tidak ada. Iya. Kebanyakan adanya di bela diri. Dan kalau belajar datangi ke tempatnya. Iya. Jangan ke tempat lain, ke warung kan. Biar lebih tahu lah. Ya, biar lebih tahu tahap-tahapnya dan mengurangi resikonya. Bukan berarti orang-orang silat itu orang-orang kebal, enggak. Luka juga kalau dibacok. Pasti luka juga. Pasti luka juga, apalagi kalau kena kan bacokan. Tuh. Pasti luka. Tapi yang kita tampilkan buat entertain itu adalah gimana caranya menghibur tanpa melukai diri sendiri atau meminimalisir luka tadi itu. Oke, terima kasih buat Mas Said sudah meluangkan waktunya untuk berbagi trik dan tips. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di lain waktu di Pojok Diskusi dalam channel Pojok Teratai. See you next time on next video. Bye.